medan Yarmuk, tubuh seorang lelaki terbaring bersimbah darah. Di sekitarnya syuhada-syuhada lain telah gugur. Tapi siapa sangka salah satu dari mereka dulu adalah musuh terbesar Islam. Namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Kisah ini bukan sekedar tentang seorang pejuang, tapi tentang hidayah, penyesalan, dan pengorbanan. Ikrimah lahir dari rahim kekuasaan. Ayahnya adalah Abu Jahal, adalah salah satu pemimpin Quraisy paling disegani. Ia dikenal kejam, cerdas, dan sangat membenci ajaran Muhammad SAW. Ikrimah dikenal sebagai pemuda Quraisy yang gagah berani dan seorang penunggang kuda yang mahir. Ia memusuhi Nabi hanya karena didorong oleh sikap keras ayahnya yang sangat membenci beliau. Oleh sebab itu, Ikrimah turut memusuhi Rasulullah SAW lebih keras lagi dan menganiaya para sahabat lebih kejam dan bengis untuk menyenangkan hati ayahnya. Ia bahkan menjadi seorang penentang Islam. Waktu remajanya, Ikrimah bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa engkau begitu membenci Muhammad?" Abu Jahal menjawab, "Karena dia akan menghancurkan tatanan kita, anakku. Dan jika kita tidak menghentikannya, seluruh Quraisy akan tunduk kepadanya." Pada perang Badar, Abu Jahal memimpin kaum musyrik Mekah dalam pertempuran melawan kaum muslimin. Ia bersumpah demi Lata dan Uzza bahwa ia tidak akan kembali ke Mekah kecuali ia berhasil menghancurkan Muhammad. Di Badar, ia mengorbankan 3 ekor unta untuk sesembahannya ini. Ia meminum anggur dan mendengarkan musik penyanyi wanita untuk memacu semangat kaum Quraisy agar mau berperang. Abu Jahal termasuk orang pertama yang gugur dalam pertempuran ini. Putranya Ikrimah bin Abu Jahal melihatnya saat tombak-tombak menembus tubuhnya dan mendengar teriakan-teriakannya. Ikrimah berusaha menghampiri ayahnya, tapi nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Tubuh Abu Jahal berpisah dari kepalanya. Perang Badar menjadi luka pertamanya. Dendam pun tertanam dalam dada Ikrimah. Kematian ayahnya dan kekalahan Quraisy dalam perang Badar membuat Ikrimah sangat berduka dan gelisah. Kemudian ia pergi menemui Sofwan dan berencana untuk membalas kaum muslimin. Mereka berhasil membangkitkan gairah kaum Quraisy untuk balas dendam. Sebanyak 3.000 pasukan berhasil mereka kumpulkan. Mereka bergerak ke Madinah dan berhenti di perbukitan Uhud. Di Uhud, Ikrimah ditemani oleh istrinya, Ummu Hakim. Ia dan wanita-wanita lain berdiri di belakang garis pertempuran sambil menabuh genderang, mendesak kaum Quraisy untuk maju berperang dan mencaci maki setiap penunggang kuda yang ingin melarikan diri. Di perang Uhud, Ikrimah membalas. Ia memimpin manuver yang membalikkan keadaan. Banyak sahabat Rasulullah SAW yang gugur pada saat itu. Singkat cerita, ketika Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, kaum Quraisy memutuskan tidak akan menghalangi Rasulullah dan kaum muslimin untuk masuk Mekah. Tapi Ikrimah dan beberapa orang pengikutnya tak mengindahkan keputusan itu. Mereka menyerang pasukan muslimin, namun serangan itu dapat dipatahkan oleh Panglima Khalid bin Walid. Ikrimah melarikan diri ke Yaman lantaran takut dihukum oleh Rasulullah SAW. Ummu Hakim, istri Ikrimah,
menemui Rasulullah SAW untuk meminta ampunan. Rasulullah memenuhi permohonan itu. Maka Ummu Hakim pun berangkat menyusul Ikrimah. Setelah bertemu dengan Ikrimah di tempat pengasingannya, Ummu Hakim membujuk suaminya agar mau kembali ke Mekah. Ummu Hakim juga mengabarkan bahwa Rasulullah telah mengampuni dan memaafkannya. Ketika Ikrimah dan istrinya hampir tiba di kota Mekah, Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, Ikrimah bin Abu Jahal akan datang ke tengah-tengah kalian sebagai mukmin dan muhajir. Karena itu, janganlah kalian memaki ayahnya, sebab memaki orang yang sudah meninggal berarti menyakiti orang yang hidup. Makian itu tidak terdengar oleh orang yang sudah meninggal." Ketika Ikrimah dan istrinya memasuki majelis Rasul, beliau menyambutnya dengan gembira. Ketika Rasulullah duduk kembali, Ikrimah duduk pula di hadapan beliau dan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Setelah itu, Ikrimah memohon kepada Rasulullah untuk mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya yang telah lalu. Rasulullah pun memenuhi permintaan Ikrimah itu. Ikrimah berubah. Ia bukan lagi musuh, tapi hamba Allah yang menangis setiap malam. Ia bersumpah akan membalas semua dosanya dengan mengorbankan jiwanya. Maka wajah Ikrimah pun berseri-seri. Kemudian dia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, tak 1% pun dana yang telah saya keluarkan untuk memberantas agama Allah di masa lalu. Melainkan mulai saat ini akan saya tebus dengan mengorbankan hartaku berlipat ganda untuk menegakkan agama Allah. Dan tak seorang pun kaum muslimin yang telah gugur di tanganku, melainkan akan kutebus dengan membunuh kaum musyrikin berlipat ganda, demi untuk menegakkan agama Allah." Ikrimah berdoa, "Ya Allah, ambillah nyawaku untuk membela agama ini. Jangan biarkan aku mati kecuali sebagai syahid." Ketika terjadi perang Yarmuk, Ikrimah maju berperang seperti kesetanan. Melihat tindakan nikat itu, Khalid bin Walid yang menjadi panglima pasukan segera mengejar Ikrimah. Lalu dia berkata, "Ikrimah, kamu jangan bodoh. Kembali. Kematianmu adalah kerugian besar bagi kaum muslimin." Namun Ikrimah tidak mempedulikan peringatan tersebut. Dia berkata, "Biarkan saja ya Khalid. Aku menebus dosa-dosaku yang telah lalu. Aku telah memerangi Rasulullah di beberapa medan peperangan. Pantaskah setelah masuk Islam aku lari dari tentara Romawi ini? Tidak sama sekali ya Walid. Wahai para pejuang, siapa yang dulu lari dari kebenaran, hari ini biar aku membayarnya. Jangan ikuti aku kecuali kalian sudah siap mati." Beberapa orang segera melompat ke samping Ikrimah, kemudian menerjang ke depan, menghalau pasukan lawan yang terus maju. Akhirnya, walau korban berjatuhan, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dengan kemenangan yang gemilang. Di akhir pertempuran, di bumi Yarmuk berjejer 3 mujahid muslim yang terkapar dalam keadaan kritis. Mereka menderita luka yang sangat parah. Al-Harith bin Hisham, Ayyash bin Abi Rabi'ah, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Al-Harith meminta air minum. Ketika air didekatkan ke mulutnya, ia melihat Ikrimah dalam keadaan yang seperti ia alami. "Berikan dulu kepada Ikrimah," kata Harith. Ketika air didekatkan ke mulut Ikrimah, ia melihat Ayyash menengok kepadanya.
Berikan dulu kepada Ayyash, ujarnya. Ketika air minum didekatkan ke mulut Ayyash, dia telah meninggal. Orang yang memberikan air minum segera kembali ke hadapan Harith dan Ikrimah. Namun keduanya pun telah meninggal pula. Ia wafat sebagai syuhada dalam barisan pasukan Islam. Dari anak musuh besar Rasul menjadi pecinta Rasul sejati. Dari pembenci Islam menjadi tameng Islam yang sangat luar biasa. Ikrimah bin Abu Jahal adalah bukti bahwa tak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh hidayah. Bahwa cinta sejati bisa lahir dari luka terdalam. Demikianlah kisah Ikrimah bin Abu Jahal. Semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.